Halo semuanya, namo saya Adi Budaya, namo budaya. Salam bahagia untuk teman-teman sedharma. Perkenalkan, saya Alfiana dari Permudiki dan hari ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan kebahagiaan. Nah, teman-teman sedharma, kalian pasti sudah tidak asing lagi ketika kalian mendengar kata kebahagiaan. Yap, betul. Kebahagiaan itu merupakan dambaan setiap orang, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Lantas, apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari kebahagiaan itu sendiri? Kebahagiaan memiliki definisi suatu keadaan di mana pikiran dan perasaan kita ditandai dengan kepuasan, kenikmatan, dan juga kegembiraan. Kebahagiaan itu sendiri sifatnya relatif, artinya setiap orang memiliki tingkat atau ukuran kebahagiaan yang berbeda-beda. Misalnya, orang yang sebelumnya tidak memiliki tempat tinggal, lalu akhirnya ia membeli tempat tinggal, meskipun sederhana namun ia merasa bahagia. Ada juga sebagian orang yang sudah memiliki tempat tinggal yang layak, yang nyaman, namun ia belum merasakan kebahagiaan karena ia rasa ia baru mendapatkan kebahagiaannya ketika ia memiliki rumah yang mewah, memiliki harta yang melimpah. Itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa kebahagiaan itu sifatnya relatif. Nah, teman-teman sedharma, kebahagiaan ini dapat kita capai melalui Dhamma ajaran Sang Buddha. Lalu, bagaimanakah kebahagiaan menurut agama Buddha? Kebahagiaan menurut agama Buddha dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebahagiaan duniawi dan yang kedua, kebahagiaan surgawi. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari kedua kebahagiaan tersebut? Jadi, kebahagiaan duniawi itu merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara, tidak kekal, dan tidak abadi. Contohnya, harta kekayaan, tahta, kekuasaan, dan lainnya. Sementara itu, kebahagiaan surgawi merupakan kebalikannya, yakni kebahagiaan yang sifatnya sejati, kekal, dan abadi. Contohnya, kebahagiaan tertinggi dalam agama Buddha atau yang kita kenal juga dengan Nibbana. Seperti yang kita ketahui bahwa ajaran Sang Buddha ini mendorong kita untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Namun, bagi sebagian orang, ia belum bisa mencapai dan mewujudkan kebahagiaan tertinggi ini dalam kehidupannya sekarang ini. Maka dari itulah Sang Buddha pun menerangkan jalan untuk kita bisa mencapai kebahagiaan duniawi. Adapun cara atau jalan-jalan yang telah diterangkan oleh Sang Buddha, yang pertama, tekun semangat dalam mencari nafkah atau utara sampada. Artinya, kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dan pekerjaan yang kita lakukan pun pekerjaan yang halal, ya, bukan pekerjaan yang tercela atau melanggar dhamma. Yang kedua yaitu menyesuaikan gaya hidup dengan penghasilan atau menempuh cara hidup yang seimbang atau yang disebut dengan sama jiwita. Jadi, artinya itu kita tidak boleh boros, tidak boleh berfoya-foya, tidak boleh menghamburkan kekayaan yang kita miliki untuk hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Misalnya kita melihat orang-orang yang memakai barang-barang yang mahal, barang-barang mewah, lalu kita memiliki keinginan untuk memiliki barang tersebut juga. Namun, kita perlu sadari bahwa jika kemampuan kita belum bisa mencukupi ya hal-hal seperti barang-barang tersebut, janganlah kita memaksakan kehendak kita. Jangan karena ego kita dan nafsu kita yang tinggi, akhirnya kita mengorbankan semua dan ujung-ujungnya yang tersisa hanyalah penderitaan, bukannya kebahagiaan. Yang ketiga, selalu merasa waspada dan hati-hati dalam menjaga dan menggunakan apapun kekayaan yang kita miliki atau yang disebut juga dengan araka sampada. Jadi, kita harus senantiasa menjaga, menggunakan secara baik dan benar, secara bijaksana. Jangan sampai karena kelalaian kita, kekayaan kita itu dirampas, dicuri oleh orang lain. Kemudian, yang selanjutnya yaitu memiliki lingkup pertemanan yang baik atau memiliki teman-teman yang baik atau disebut juga dengan kalyanamita. Kenapa kita harus memiliki lingkup pertemanan yang baik, teman-teman yang baik? Karena dengan memiliki lingkungan pertemanan yang baik, maka kita juga otomatis akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apabila kita berada dalam lingkungan yang tidak sehat, maka kita juga akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Maka dari itu, lingkup pertemanan yang baik ini sangat berdampak pada diri kita. Yang terakhir yaitu mensyukuri dengan apapun yang telah kita miliki atau kita peroleh. Jadi,
kita harus memiliki rasa syukur, harus memiliki rasa puas ya dengan apapun yang telah kita dapatkan, terutama dari hasil kerja keras dan jerih payah kita. Karena terkadang ya kita mengharapkan suatu hal, namun hal itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi karena kita bisa bersyukur, kita bisa merasakan kepuasan, makanya kita tidak sedih, kita tetap merasakan kebahagiaan. Nah, itulah 5 cara atau jalan yang telah diterangkan oleh Sang Buddha sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan duniawi. Nah, teman-teman sedharma, seperti yang kita ketahui pada umumnya ya, manusia itu cenderung mengejar kebahagiaan duniawi. Padahal mereka tahu bahwa kebahagiaan duniawi itu merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Artinya suatu saat bisa aja kebahagiaan tersebut dirampas, dicuri, ya lenyap mungkin karena musibah dan lain sebagainya, ya. Namun karena ego dan kegelapan batin manusia, manusia terus saja mencari kebahagiaan duniawi dan banyak sekali orang-orang yang mengabaikan kebahagiaan surgawi. Padahal kebahagiaan duniawi ini pada akhirnya ketika sudah hilang semuanya, sudah lenyap, maka bukan kebahagiaan lagi yang kita dapatkan, melainkan penderitaan, kekecewaan, dan kesedihan. Padahal mereka tahu ya bahwa sebenarnya yang harus mereka kejar itu adalah kebahagiaan yang sejati, yakni kebahagiaan surgawi. Dhamma telah menawarkan kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang tidak mungkin dirampas oleh siapapun, kebahagiaan yang nantinya tidak akan mungkin menimbulkan penyesalan, yaitu tadi kebahagiaan surgawi. Nah, kebahagiaan surgawi ini berasal dari diri kita sendiri dengan menjalankan Dhamma, ajaran Sang Buddha secara baik dan benar dalam segala tindakan kita. Nah, tadi saya telah memberikan beberapa poin mengenai cara-cara untuk menempuh atau mencapai kebahagiaan duniawi. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menempuh atau mencapai kebahagiaan surgawi. Jadi cara-caranya yang pertama yaitu melatih moralitas. Melatih moralitas ini dapat dilakukan dengan menerapkan sila-sila yang baik dan benar. Apabila kita telah memiliki moralitas, otomatis sikap dan etika kita itu akan menjadi baik dan pastinya setiap kita melakukan suatu tindakan, pastinya hal itu akan berujung pada kebaikan dan membawakan kebahagiaan bagi diri kita. Kemudian yang kedua yaitu berdana. Berdana merupakan salah satu kegiatan yang mulia, salah satu kegiatan kebajikan gitu yang bisa kita lakukan. Dan berdana ini tidak hanya dalam bentuk materi saja, namun bisa juga dalam bentuk tenaga dan juga jasa. Dengan berdana ya artinya kita sudah membantu banyak orang, kita sudah membantu orang lain keluar dari permasalahannya, dan itu nantinya akan membawakan kebahagiaan surgawi bagi diri kita. Yang selanjutnya yaitu memiliki keyakinan atau sadar terhadap Buddha. Artinya, apabila kita memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha, maka dalam menjalankan ajarannya tidak ada lagi keraguan dalam diri kita. Kita mantap dan matang dalam melakukan ajaran Sang Buddha ya. Dan pastinya ketika kita telah menjalankan Dhamma ajaran Sang Buddha, itu akan memberikan kebahagiaan terhadap diri kita. Yang selanjutnya yaitu mensucikan pikiran dan batin. Menyucikan pikiran dan batin ini dapat dilakukan dengan meditasi. Dan meditasi ini nantinya akan membawakan kita ketenangan batin dan kita akan merasakan kebahagiaan. Yang terakhir yaitu memiliki sikap bijaksana atau panya. Artinya, dengan kebijaksanaan maka kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita gitu. Maka suatu saat ketika kita ingin memutuskan suatu hal atau suatu perkara karena kebijaksanaan yang telah kita miliki, maka kita tidak akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif gitu. Maka hal-hal atau tindakan yang kita lakukan ke depannya akan membawa kita ke hal-hal yang baik dan juga mendapatkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap orang itu mendambakan kebahagiaan, baik kebahagiaan surgawi maupun kebahagiaan duniawi. Namun yang perlu kita sadari bahwa apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut, maka kita harus berusaha, berjuang, ya berjuang keras untuk mendapatkannya, dan pastinya juga sesuai dengan Dhamma ajaran Sang Buddha. Mungkin itu saja ceramah dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan saya tutup dengan Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.